Aku bukan untukmu. Chapter 1. Berpisah lebih baik. Aku rasa kau hanya menyiksa dirimu sendiri jika kau tetap bersamaku. Aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa di saat keadaanmu seperti ini. Sena hanya bisa diam menahan sesak di dadanya mendengar ucapan Reno di seberang telepon. Kau butuh seseorang tapi bukan aku. Carilah orang yang bisa selalu ada untukmu. Kita akhiri hubungan kita sampai di sini. Aku pergi. Reno langsung memutus telepon. Setelah Reno mengatakan kalimat terakhirnya, hati Sena terasa semakin sesak seolah ruang untuknya bernapas semakin menyempit. Hatinya begitu sakit bagai ditikam ribuan anak panah. Ponsel di genggamannya pun langsung terjatuh ke karpet permadani tempat ia duduk saat bersamaan dengan tangannya yang terkulai lemas. Sena ingin menangis. Tapi entah kenapa air matanya tak kunjung keluar. Padahal biasanya Sena sangat mudah menangis. Bahkan ia bisa menangis hanya karena hal sepele. Dan ini kali pertama baginya sulit mengeluarkan air mata. Entahlah, wanita itu pun bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya yang tidak bisa mengeluarkan air mata. Padahal ia ingin menangis. Entah karena ia sudah terlalu sering menangis atau karena hal lainnya. Tapi yang jelas, keadaan itu semakin menyiksanya karena Sena tak mampu mengeluarkan emosi yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Tak tahan dengan rasa sesak itu, Sena mencari cara lain untuk meluapkan emosinya. Wanita itu meraih bantal berwarna putih di sebelahnya. Kemudian, ia memeluk sambil membenamkan wajahnya ke bantal itu, lalu berteriak sekencang-kencangnya secara berulang. Sampai ia merasa lelah dan sedikit lega. Meskipun tidak selega meluapkan emosi melalui air mata. Dadanya naik turun dengan napas yang sedikit memburu setelah mengeluarkan cukup banyak energi untuk berteriak meluapkan emosinya. Sena lalu menyandarkan punggungnya ke dinding dengan kedua kakinya yang berselonjor. Selama beberapa menit Sena merenung dalam keheningan malam. 2 hari yang lalu Sena baru saja memeriksakan diri ke dokter karena sudah lama ia curiga dengan perutnya yang semakin membuncit dan tidak wajar. Setelah diperiksa, ternyata ada kista yang bersarang di ovariumnya dan ukurannya sudah membesar sehingga mengharuskannya untuk dioperasi. Sena yang saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan seorang diri tentu sangat amat membutuhkan seseorang untuk menemaninya, terlebih di saat penyakitnya itu kambuh dan membuatnya tidak bisa beraktivitas. Sena sempat menghubungi ibunya di kampung untuk menemaninya setidaknya sampai ia selesai operasi. Namun, sang ibu punya kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkannya, sehingga ibunya tidak bisa datang dalam waktu dekat ini. Sena tak ingin berdebat dengan ibunya, sehingga ia hanya bisa pasrah menunggu kapan ibunya itu bisa menyempatkan waktu untuk menemaninya. Dan di saat keadaan tubuh dan hatinya sedang tak baik-baik saja, Reno, orang yang dicintainya, justru memilih pergi dengan alasan ia hanya menambah beban dan penderitaan Sena. Padahal, saat ini Sena sangat amat membutuhkan kehadiran Reno. Karena Reno adalah penyemangat baginya. Tapi yang diharapkan kehadirannya justru menjauh. Dan lagi-lagi, Sena tak bisa berbuat apa-apa selain kembali pasrah. Malam semakin larut dan suasana pun semakin hening. Sena mengubah posisi tubuhnya meringkuk di atas karpet permadani sambil memeluk bantal berwarna putih itu. Tatapannya terlihat kosong, seolah semua semangat hidupnya sirna. Kenapa? Kenapa di saat aku sangat membutuhkannya, dia malah tega meninggalkanku? Hampa kesalahanku. Tidak cukupkah semua pengorbananku selama ini? Kenapa dia begitu tega padaku? Lirihnya, memikirkan semua itu membuat Sena merasa lelah. Perlahan kelopak matanya tertutup dan wanita berusia 28 tahun itu pun tertidur. Sementara di tempat lain, Reno tampak sibuk bermain game. Sambil sesekali ia mengumpati player lain yang menurutnya bermain kurang baik atau bisa dibilang buruk. Bangsat, lebih baik kalian tidur saja daripada menjadi beban. Reno terlihat begitu kesal dengan cara bermain beberapa teman satu timnya. Sialan kalian. Semenjak ia dipecat dari pekerjaannya, Reno hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game atau sekedar berselancar di sosial media.
Tak ada kegiatan lain selain itu. Dengan keadaannya saat ini, Reno merasa tak berguna untuk Sena. Bahkan ia hanya menjadi beban untuk wanita yang sangat mencintainya itu. Reno menyadari kalau selama ini telah banyak merepotkan Sena. Meski Reno tahu kalau belakangan ini Sena sangat membutuhkan uang dan keuangan Sena sedang kurang baik, tapi Reno seringkali memanfaatkan Sena jika sedang membutuhkan uang atau menginginkan sesuatu. Karena Reno tahu kalau Sena sangat mencintainya dan apapun kemauannya, Sena pasti akan memberikannya. Tanpa ia mempedulikan dampaknya untuk Sena di kemudian hari, yang terpenting keinginannya bisa terpenuhi. Dan setelah ia mengetahui Sena sakit dan harus segera dioperasi, Reno pun mulai menyadari kalau selama ini dia sudah sangat keterlaluan terhadap Sena. Sehingga ia memutuskan untuk pergi dari Sena, karena ia takut suatu hari nanti ia akan kembali memanfaatkan Sena. Jadi, putus lebih baik daripada ia terus menjadi benalu di kehidupan Sena. Mungkin terkesan jahat di mata orang lain, karena ia meninggalkan Sena di saat Sena dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi akan lebih jahat lagi jika ia tetap bersama Sena dan terus memanfaatkan wanita malang itu. Setelah permainan itu berakhir, Reno langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur dengan perasaan kesal karena timnya kalah. Namun, di luar perasaan kesalnya ada rasa yang membuatnya lebih tidak nyaman, yaitu perasaan bersalah terhadap Sena. Reno merenung menatap langit-langit kamarnya. Ia lalu bergumam dalam hatinya, "Maafkan aku, Sena. Tidak seharusnya aku menjadi benalu di kehidupanmu. Maafkan aku, karena aku pergi di saat kau membutuhkan kehadiranku. Tapi itu jalan terbaik untuk mengurangi bebanmu. Kau harus fokus pada kesembuhanmu, bukan malah fokus padaku dan memikirkan kesenanganku. Sekarang kau mungkin saja terluka, tapi nanti kau akan mengerti langkah yang aku ambil adalah demi kebaikanmu. Maaf bila caraku terlalu menyakitkan." Reno menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Waktu berlalu, suara kokok ayam yang saling bersahutan membangunkan Sena dari tidurnya. Perlahan wanita itu mengubah posisi tubuhnya menjadi duduk. Sena lalu meraih ponselnya dan menyalakan layar benda pipi itu untuk melihat jam digital yang tertera di sana. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 4.45. Sena kembali menaruh ponselnya, lalu bangkit dan beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah menghabiskan waktu hampir 15 menit di kamar mandi, Sena pun telah selesai dengan rutinitasnya itu dan bergegas memakai pakaiannya sebelum ia membentangkan sejadah. Sebagai hamba yang baik, tentu Sena tak pernah melupakan kewajibannya itu, terlebih di saat keadaannya seperti sekarang ini, di mana tidak ada seorang pun yang menemani dirinya dan menjadi penyemangat dirinya. Dan hanya kepada Tuhanlah tempatnya berserah mencurahkan seluruh isi hatinya. Dengan kusyuk, Sena bersujud kepada Sang Pencipta, merendah serendah-rendahnya di hadapan Dia yang Maha Agung, memuji namanya di setiap hembusan napasnya. Selesai salat, tak lupa Sena berdoa kepada Tuhan, memohon ampun, dan mencurahkan segala keluh kesahnya, mencurahkan seluruh kesedihannya dengan berurai air mata. Sena tahu, hanya Tuhan yang selalu mendengarkan segala keluh kesahnya, dan Tuhan juga yang selalu memeluknya di saat ia sedang terluka dengan caranya. Meskipun Sena tak bisa melihat, namun ia bisa merasakan betapa besar kasih sayang yang Tuhan berikan kepadanya. Sena mulai sadar, setelah semalaman ia tak bisa menangis, kini ia bisa kembali menangis. Wanita itu pun tersenyum sambil menyeka air matanya seraya bergumam dalam hatinya, "Mungkinkah Tuhan tidak menginginkan aku menangis untuk orang yang menyakitiku?" Sena lalu terdiam beberapa detik. "Ya, aku rasa air mata ini terlalu berharga untuk menangisi yang tidak penting.
Mulai saat ini aku tidak akan menangisi lagi orang dalam hal-hal yang tidak penting. Aku harus bisa lebih kuat supaya aku mampu melewati ini semua. Bantu aku Tuhan. Sena menengadah sambil memejamkan matanya, memohon diberi kekuatan. Tiba-tiba ponselnya berdering, tanda ada pesan masuk. Sena lalu meraih ponselnya dan memeriksa pesan yang masuk ke ponselnya itu. Kedua sudut bibirnya terangkat membentuk sebuah lengkungan di wajah cantiknya. Bintang? Raut bahagia terpancar jelas di wajahnya mendapat pesan dari Bintang. Thank you, by Richie Rich.